Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Akbari dengan NIM 642320008. Nama saya Diasari Alfarizi, NIM saya 6423259. Tujuan PHK. Tujuan PHK menitik beratkan ke perusahaan sebagai pelaku usaha, sehingga diperoleh tujuan yaitu perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap jalan kegiatan produksi agar tetap berjalan. Pengurangan tenaga kerja dilakukan karena faktor tertentu yang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan. Alasan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, keinginan karyawan. Karyawan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja atas kemauan sendiri, tetapi dengan syarat karyawan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri dan harus tetap melaksanakan pekerjaannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Karyawan juga bisa di-PHK apabila pekerja mangkir selama lebih dari 3 hari kerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah. Yang kedua, masa pensiun karyawan. Karyawan dapat di-PHK oleh perusahaan apabila sudah memasuki waktu pensiun. Yang ketiga, kontrak kerja karyawan berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena sudah tertulis dalam perjanjian surat saat karyawan diterima. Alasan pemutusan hubungan kerja yang keempat, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan juga dapat menjadi alasan untuk pemutusan hubungan kerja, baik karena sakit berkepanjangan atau karyawan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Yang kelima, karyawan meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Yang keenam, perusahaan tidak dapat melanjutkan operasionalnya. Perusahaan tertutup karena mengalami kerugian sehingga tidak dapat mendanai atau membayar tenaga kerja karyawan. Yang pertama, ada pengusaha tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Terus yang kedua, ada pengusaha dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketujuh, adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja dalam alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja. Yang kedua, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Yang ketiga, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. Yang keempat, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerja tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan. Berikut adalah ringkasan mengenai kebijakan PHK. Yang pertama, peringatan lisan. Peringatan lisan biasa diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan perusahaan atas peraturan yang berlaku. Maka karyawan akan ditegur dan dinasehati oleh atasannya dengan memberikan bukti pelanggaran tanpa dokumen resmi, namun tetap sesuai dengan prosedur perusahaan. Kebijakan pemutusan hubungan kerja yang kedua, peringatan tertulis. Peringatan tertulis diberikan apabila karyawan melakukan pelanggaran yang lebih berat. Peringatan ini bersifat resmi dan dicatat dalam arsip perusahaan. Biasanya karyawan diberikan surat peringatan oleh atasan secara terinci memuat kekurangan atau pelanggaran karyawan.